Ini tahu nggak? Aku mau kasih lihat gambar ini. Ini karet. Gambar ini mungkin nggak ada artinya buat sebagian besar dari Anda. Ya. Tetapi gambar ini Nggak ada artinya buat kamu juga. Juga nggak ada artinya buat aku. Nah, kita lanjut. Itu lucu. Itu lucu. Nggak ada artinya juga. Apalah artinya karet gelang ini ya. Kalau Anda beli nasi bungkus, ini menunjukkan level-levelnya Anda lah. Tapi pedas. 2 karetnya ya. kalau pedas. level, 1 karet. level 4 itu karetnya 4 ya. Iya. Itulah. Oke. Nah, kalau teman-teman yang udah punya buku Freedom is Not Free, nah Anda pasti pernah lihat halaman ini ya. Nggak pasti juga sih. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak lihat. Ya, itu ada di halaman nggak ada ya, nggak ada halamannya itu ya. Di depan Bagian awal ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku Freedom ya. Jadi kata-kata all leaders are readers itu dari Harry Truman. Harry Truman itu mantan presiden Amerika Serikat zaman dulu ya. Lalu ini Margaret Fuller itu juga pernah mengatakan today a reader, tomorrow a leader. Artinya hari ini Anda baca buku, besok-besok bisa jadi pemimpin ya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin jadi pemimpin, kalau di MLM kan Anda pengen punya bisnis besar di MLM mau tak mau ya, suka tidak suka Anda harus jadi pemimpin. Nah, kalau Anda pengen jadi pemimpin, jadilah pembaca. Nah, kenapa baca buku itu penting? Sebenarnya bukan hanya di MLM, Anda kalau mau sukses di bidang apapun juga, membaca buku juga sebuah aktivitas yang sangat disarankan. Kalau Bapak Ibu melihat orang-orang sukses di dunia, ya para konglomerat, orang-orang terkaya di dunia, mereka itu ternyata suka baca buku loh. Ya, saya kasih beberapa contoh lah. Misalnya Warren Buffett, dia bilang baca 500 buku setiap hari. 500 halaman. 500 halaman. Jangan Yang kaget bener dulu. lah. Ya, emosi lah aku. Palak kali aku. 500 halaman. Ya, baca 500 halaman tuh berarti 1 buku ini. Ya. Dia bilang kalau kita baca 500 halaman itu ilmu pengetahuan tuh seperti diakumulasi ya, seperti apa bunga di bank. Ya, Warren Buffett itu kelihatan kali dia nggak ada kerjaan dia. Dia passive income soalnya ya, baca enggak lah, buku aja tapi ada orang ya, ini saya sedikit potong. Ada orang yang dia kuasai baca kilat gitu loh, makanya dia bisa cepat kan. Ya. Saya juga lagi belajar itu baca kilat. Ya. Palak kali aku, nggak bisa. Udah bisa, ajarin lah aku. Lanjut kau. Nah, ini siapa nih Om ini? Bill Gates. Ya, Bill Gates juga hobi baca buku dan dia bilang reading is still the main way that I both learn new things and test my understanding. Jadi kalau dia belajar sesuatu yang baru itu dari buku. Paling cepat itu dari buku. Bukan Anda nunggu YouTube keluar dulu, bukan ya, itu udah kelamaan. Atau menunggu audiobook. Ya, apalagi di Indonesia Anda menunggu audiobook tuh lama banget. Kalau di luar negeri mungkin cepat ya, tapi tetap paling cepat tuh buku. Nanti kita akan bahas ya, kenapa baca buku lebih penting daripada ya Anda misalnya ikut training. Ikut training juga salah satu cara untuk belajar. Tapi kenapa buku? Nanti akan dibahas ya, kenapa buku ya. Oke ya, jadi Bill Gates sendiri bilang, ya di sini dia bilang kalau mau belajar sesuatu yang baru paling gampang tuh cari buku ya, orisinil tangan pertama. Biasanya sebuah ilmu baru itu keluarnya buku dulu ya, baru dibuat seminar ya. Oke, kemudian apa lagi? Nah ini ya, berapa buku yang Bill Gates baca? Dia baca buku 1 per week, 1 buku per hari. Berarti kira-kira 50. 1 per week, 1 buku itu per minggu. 1 buku per hari. Tadi aku bilang apa? Per hari. Salah dong, berarti saya salah. Makanya kau baca aja nggak salah tadi. Kau baca aja nggak becus. Emosi aku, palak kali. Berarti tadi aku salah baca dong. Jangan kaget. Ingat ya teman-teman ya. Ujian ya, ini ujian teman-teman. Kita sengaja lihat kalian tangguh nggak.
sengaja gue salah baca tadi, sengaja. Oh. Nearly one per week, berarti satu buku per minggu ya. Satu minggu dia baca satu buku, berarti 50 buku per tahun. Wow. Oke ya, 50 buku per tahun si Bill Gates itu. Yang terbaru, mungkin Anda bilang, oh Pak, Warren Buffett sama Bill Gates kan udah lama, itu orang kaya yang udah tua. Ya, zaman dulu baca buku, yang sekarang dong. Elon Musk. Elon Musk kan masih muda kan? Lumayan orang lah. kaya yang salah satu yang muda lah ya. Nah, ternyata teman-teman, di masa kecilnya si Elon Musk itu gila baca buku. Bahkan dia bilang, dia ini dibesarkan oleh buku gitu loh ya. Bentar dulu. Balik dulu. Kau suruh aku balik-balik terus. Baru sekali ya. Jangan lagak kali kau. Tadi. Lihat dulu. Apa? Yang dipegang sama Elon Musk itu bukan buku. Apa itu buku? Buku kas itu ya? Itu buku kas. Sama aja, tetap buku. Walaupun buku kas, tapi tetap dibaca kan? Buku kas itu kan bukan diputar, didengar, bukan kan? Baca kan? Betul. Jangan marah lah, jangan emosi. Baca. Hari ini kan kita leaders are reader, pembaca. Mau baca buku teks lah, buku kas lah. Tapi nonton film, novel lah. Yang dulu. Baca. Nonton Netflix. Baca subtitle juga loh. Ya, itu juga termasuk baca. Kan kita bicara readers, baca, ya kan? Lanjut. Baca buku nanti baru kita bahas, oke? Jadi intinya dia dibesarkan oleh buku. Nah, berapa buku yang dia baca? Baru ngeri kali kita denger ini ya. Elon Musk, ini kata kakaknya yang bilang nih, dia baca 2 books a day. Terjemahkan dong. Terjemahkan. 2 buku dalam satu hari. 2 buku dalam sehari. Tapi ingat, brother itu belum tentu kakak. Bisa jadi adik. Oke. All brother baru kakak ya? Nggak tahu juga lah. Ya, tanya sama Elon Musk lah. Yang brother itu kakaknya atau adiknya. Kita harus terpecahkan ini jawaban pertanyaan. Iya, habis ini kamu misteri. WhatsApp dia ya. Ya pokoknya dia baca 2 buku per hari. Cuman kita nggak tahu bukunya setebel ini ya. Atau jangan-jangan 5 halaman. Oke. Bukunya segini doang ya. Kita nggak tahu lah, yang penting 2 buku per hari. Dan dia bilang gini ya, waktu masa kecil dia itu baca more than 10 hours a day. Terjemahkan Sandra, terjemahkan. Ya, baca novel itu 10 jam lebih tiap hari. Itu yang dia baca itu Encyclopedia Britannica. Gila itu memang, umur 9 tahun baca ensiklopedia. Ensiklopedia itu dibaca Bapak Ibu, itu pengetahuan umumnya itu udah luar biasa. Wawasannya itu nambah gitu ya. Pantes lah dia bisa bikin Tesla. Ya. Nah sekarang kenapa Anda perlu baca buku? Nah itu nggak jauh-jauh kau dari tadi. Iya. Sorry. Ini kita baru mulai bahas ya. Nah yang nomor 1 adalah ini. Nih. Tambah ilmu dan keterampilan ya. Keterampilan, ya itu nomor 1. Jadi baca buku itu Anda nambah ilmu dan keterampilan. Nah, pastilah ya. Jadi kalau Anda pengen belajar sesuatu, Anda beli buku tentang topik itu, Anda baca. Ilmu Anda bertambah. Nah, Anda pengen mempelajari keterampilan tertentu. Nah, ada teman saya yang dia kerja di bagian telemarketing ya. Jadi kerjanya itu nelponin orang ya. Dia cari buku yang bahas tentang bagaimana telemarketing, ada skrip-skripnya, dia baca buku seperti itu. Ada teman saya join asuransi, dia beli buku yang bahas tentang asuransi. Nah, ada teman yang join MLM, dia cari buku-buku MLM. GoPro, ya kan? Freedom is not free. Ya, buku-buku tentang MLM dibeli supaya mereka belajar keterampilan. Supaya menguasai keterampilan, supaya lebih terampil, mereka kerjanya lebih efektif, ujung-ujungnya mereka ya dapat duit untuk kesejahteraan mereka, untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidup mereka. Ya, jadi nambah ilmu, nambah wawasan baca buku. Ya, nah nanti kita akan bahas ya di belakang. Untuk nambah ilmu, nambah wawasan kan nggak hanya dari buku, bisa juga dari YouTube, betul, dari training, betul, bisa juga
Ya, Anda bisa di smartphone Anda baca misalnya kompas.com atau ada detik.com atau apalah ya. Anda bisa dapat ilmu pengetahuan dari mana aja. Tapi kenapa buku? Nanti di belakang saya akan bahas ya. Kenapa buku? Ya. Jadi buku itu salah satu cara utama Anda mendapatkan, tadi juga si Bill Gates bilang kan, main way, ada cara utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru, ya. Oke. Jadi itu nomor 1. Nomor 2. Saya share lagi ya. Nomor 2. Ini penting banget ini ya. Nomor 2 ini penting banget. Sikap kita menjadi lebih matang. Nah, sebenarnya ketika kita bicara di dunia MLM, kenapa bahkan dijadikan satu kebiasaan ya, 15 menit minimal ya, para pebisnis MLM yang serius dianjurkan untuk baca buku yang minimal 15 menit per hari ya. Nah, tujuan kita baca buku selain dapat ilmu, dapat keterampilan, nah salah satu tujuan terpenting adalah ini, mengoreksi sikap kita. Sikap-sikap kita yang nggak benar dikoreksi sehingga kita menjadi lebih matang. Kenapa? Kalau keterampilan, Bapak Ibu tanya ke upline, tanya ke orang-orang teman Anda yang menguasainya, Anda tanya, mereka ceritakan Anda bisa belajar dengan baik lah. Jadi misalnya Anda nggak tahu cara prospecting, Anda tanya upline Anda kasih tahu cara prospecting, Anda belajar. Cara follow up, Anda tanya upline Anda jelaskan, Anda belajar. Anda bisa belajar dengan nyaman kalau yang namanya keterampilan ataupun ilmu. Tetapi masalah sikap belum tentu upline Anda mau koreksi Anda. Belum tentu orang-orang yang lebih tua dari Anda mau mengoreksi Anda. Dan kalaupun mereka mengoreksi, belum tentu kita bisa menerima dengan terbuka, dengan baik. Karena orang kalau dikoreksi sikapnya, itu bisa gampang tersinggung, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita baca buku, tujuannya adalah kita dikoreksi sikapnya, ya supaya kita tidak marah dan tersinggung. Masa mesti marah pada pihak ketiga yang nulis buku, ya? Kalau upline yang koreksi kita mungkin nggak seneng terimanya. Ataupun misalnya kita di keluarga, kakak kita koreksi kita, belum tentu loh kita seneng menerimanya. Iya kan, Sadra kan? Iyalah, aku aja. Saya aja koreksi Sadra, dia nggak suka. Iya, maksudnya siapa kau? Ya, Sadra itu ya saya koreksi nggak mau. Akhirnya saya nulis buku. Dia baca buku saya, dia mau loh, dia nggak marah. Ya. Enggak. Waktu saya Ketika baca saya buku koreksi langsung, dia marah. Marah karena kalau kita koreksi langsung itu kan kayak apa ya, diserang. Orang itu merasa diserang. Lu mau ngoreksi saya, kayak salah, saya salah ya. Jadi kita nggak gampang terima. Tapi kalau baca buku kan pihak ketiga. Buku itu nyerang kita itu dari samping, Bapak Ibu, ya. Bukan dari depan. Kalau dari depan kita defensif, kita nggak mau terima. Tapi buku itu nggak langsung koreksi kita. Ya seolah-olah kita baca buku itu seolah-olah buku ini nggak ngomong sama kita. Ya. Jadi kita netral. Nah, karena kita netral, tidak defensif, itu masuk. Kita dikoreksi dengan senang hati. Ya, jadi baca buku, Bapak Ibu, itu manfaat paling penting itu adalah mengoreksi sikap kita. Misalnya kita orang yang suka tidak jujur masalah tertentu gitu, misalnya masalah keuangan atau masalah-masalah lain. Jadi kita baca buku dikoreksi bahwa oh kalau Anda nggak bisa dipercaya, Anda nggak bisa jadi pemimpin yang berintegritas. Itu sulit sekali Anda punya pengaruh. Nah, baca buku seperti itu kita dikoreksi. Oke. Ya, kita suka komplain, suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain. Begitu baca buku, kita dikoreksi. Kita dibenarkan sikapnya. Ya. Bukan dibenarkan. Kita dikoreksi sikapnya. Sehingga akhirnya sikap kita jadi matang, lebih dewasa. Ya, itu dari buku. Jadi buku itu penting banget mengoreksi sikap. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh upline Anda, ya, atau orang-orang lain yang Anda belum tentu bisa menerima dengan baik, ya. Nah, sama seperti juga sikap sensitif, gampang tersinggung, nggak mau memaafkan. Nah, kalau orang lain ngomongin kita belum tentu kita mau dengar, ya. Tapi buku bisa, Bapak Ibu, ya. Jadi buku itu membuat sikap kita menjadi lebih matang, ya. Berikutnya, buku juga meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Kok bisa? Ya,
Kalau Anda baca buku, tadi kan dibilang ya, tambah ilmu, tambah wawasan, oke. Juga sikap Anda diperbaiki menjadi orang yang lebih baik, ya berkembang kepribadiannya ya. Orang yang jadi lebih peka, lebih punya etika, dan dengan kita membaca buku, kita tahu mengenai banyak hal, ya. Misalnya di contohnya ya, adat istiadat di satu tempat, kebiasaan di satu tempat. Dengan membaca buku kita tahu. Kan ada pepatah mengatakan di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Ya artinya kita harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat di mana kita berada. Betul nggak, Sadra? Betul. Kamu ingat nggak? Enggak. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung ya. Nah, kadang-kadang kita pergi ke satu daerah, kita baca buku nih. Ya, kita pengen tahu nih, kebiasaan di sana seperti apa. Supaya kita gampang menyesuaikan diri. Kita pinter membawa diri. Ya, orang juga jadi suka, oh ini orang yang tahu sopan santun, ini orang yang menghormati orang lain. Nah, itu dari buku, Bapak Ibu. Dan juga Anda bisa menyesuaikan diri Anda dengan lawan bicara Anda atau teman-teman bergaul Anda. Ya, dengan membaca buku, Anda dapat informasi, wawasan ya yang membantu Anda untuk bersosialisasi dengan baik. Ya, saya sendiri pernah waktu itu ya, saya punya downline, salah satu orang public figure lah. Beliau ini memimpin beberapa acara televisi mengenai kuliner ya. Dan juga saya tahu, oh ini orang ini terkenal dan dia pernah menulis buku ini. Saya tahu dia pernah nulis buku. Lalu saya sampai cari di Gramedia buku yang beliau tulis ya. Dan saya dapat beberapa judul yang beliau tulis, saya beli. Wah, ada tentang kuliner, ada lagi pandangan beliau tentang dunia ekonomi karena beliau pernah jadi staf menteri ya. Jadi saya baca bukunya beliau sebelum saya ketemu dengan beliau. Jadi saya sengaja seperti itu ya. Wah, ini orang hebat nih. Dia mau tahu mengenai bisnis saya perlu menyesuaikan diri ini. Dari mana saya dapat buku? Ya, saya cari bukunya, saya baca bukunya. Oh, saya tahu beberapa pandangan mengenai dia, mengenai hal-hal yang dia pernah bahas. Lalu ketika saya ketemu dengan dia, ngobrolnya nyambung, Bapak Ibu. Nyambung. Jadi saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya saya tahu dari buku ya. Dan dengan beliau jadi nyambung. Beliau, oh saya punya wawasan gitu. Makanya banyak baca buku itu membuat Anda punya ilmu, punya wawasan. Bapak Ibu sering nggak ketemu dengan orang yang kalau kita ngobrol sama dia nggak nyambung? Kok levelnya itu nggak match ya? Kayak dia orang yang nggak tahu banget ya. Banyak hal, ya kadang-kadang nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu ngaco, itu kita jadi, oh ini orang levelnya di bawah kita, jauh banget gitu ya. Jadi kayak kemampuan bersosialisasi kita itu jadi kurang gitu. Ya. Jadi baca buku itu nambah wawasan, bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Jadi Anda jadi pintar menempatkan diri Anda karena Anda ngerti masalahnya, ya. Dan satu lagi nih, melatih kemampuan belajar. Jadi kalau Anda suka baca buku, Anda melatih kemampuan Anda belajar. Orang yang nggak suka baca buku itu sebenarnya ya sulit belajar juga dia ya, karena ya bayangkan ya kita dari sekolah ya belajarnya di mana? Buku. Waktu kuliah juga buku. Nah, sebenarnya kalau kita suka baca buku, itu kita punya kemampuan belajar. Punya kemampuan belajar. Dan kemampuan belajar itu penting banget. Di dunia korporat ya Bapak Ibu ya, ketika perusahaan-perusahaan merekrut karyawan, mereka kan suka kasih standar ya. Standarnya itu misalnya S1 atau paling tidak diploma lah. Kenapa? Karena mereka mau mencari orang-orang yang punya kemampuan belajar. Nah, dan dianggap orang-orang yang pernah kuliah paling tidak udah terbiasa baca buku. Jadi kemampuan belajarnya sudah teruji. Walaupun nggak selalu ya Bapak Ibu ya, ada orang-orang yang lulusan SMA tapi memang dia otodidak, pinter belajar juga, suka belajar juga. Tapi perusahaan-perusahaan selalu kasih standar, minimal S1. Mereka tahu orang-orang yang S1 lulus, mereka rekrut, belum tentu siap pakai. Belum tentu langsung bisa. Enggak, biasanya enggak, harus dilatih. Biasanya mereka perlu latih mereka. Nah, tapi mereka pilih orang-orang yang pernah kuliah karena mereka sudah terbiasa belajar. Jadi, ibaratnya diajarin lebih gampang lah.
Ya, makanya teman-teman kalau Anda baca buku, ya harus berpikir positif. Jangan berpikir saya nggak suka baca buku, nggak suka saya baca buku. Belajar Bapak Ibu. Ya, paksakan diri Anda untuk baca buku. Kenapa? Karena ketika Anda membaca buku, Anda sedang melatih kemampuan Anda belajar. Dan itu penting sekali. Walaupun Anda bukan sedang melamar pekerjaan di corporate, tapi jalani MLM, itu Anda belajar juga. Anda perlu belajar juga. Dan banyak ilmu yang Anda dapatkan dari buku, terutama yang tadi saya bilang, memperbaiki sikap supaya lebih matang. Ya, itu upline Anda belum tentu ngajarin Anda, itu di buku. Ya. Jadi jangan malas baca buku. Latihlah kemampuan belajar. Ya, itu salah satu kenapa Anda perlu baca buku. Juga melatih konsentrasi dan fokus. Ini penting, menarik. Siapa di sini yang nggak bisa fokus kalau baca buku? Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang abad digital, era digital ya. Ada smartphone di mana-mana, ada banyak sekali pengganggu ya, pemecah fokus ya, misalnya sosial media dan sebagainya. Ya, juga banyak acara sehingga banyak orang nggak bisa baca buku dengan fokus. Ya, baca sedikit sudah terganggu, ngecek status ya. Gampang sekali terpecah konsentrasinya. Nah, Bapak Ibu, dengan baca buku Anda bisa melatih kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Karena begini Bapak Ibu, kalau Anda nggak melatih kemampuan fokus dan berkonsentrasi, nanti Anda kerjakan tugas-tugas lain pun, Anda akan gampang terpecah perhatiannya. Dan di bagian time management kita udah belajar ya, kalau Anda mau efektif menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik, Anda harus bekerja dengan rentang waktu tertentu dan fokus. Jangan terpecah. Kalau terpecah-pecah, itu Anda nggak efektif nanti. Ya, orang yang bekerja 4 jam, tapi terpecah-pecah fokusnya, itu hasilnya kalah dengan orang yang bekerja hanya 1 jam, tapi fokus dan tidak terpecah, konsentrasi. Itu yang 1 jam tuh hasilnya jauh lebih efektif daripada 4 jam tapi terpecah-pecah. Ya, 20 menit cek status, 5 menit telepon teman. Itu walaupun 4 jam hasilnya nggak bagus. Ya, jadi melatih konsentrasi dan fokus terlebih di abad digital itu sangat penting. Dan itu Anda bisa dapatkan dari baca buku ya. Sampai sekarang saya juga melatih konsentrasi saya ya. Kadang-kadang saya paksa diri saya 1 jam untuk baca buku dan tidak diganggu. Ya, handphone taruh, jangan diganggu. Yang lain-lain jangan diganggu. Kalau bisa cari di tempat yang tenang baca. Ya, melatih konsentrasi dan fokus. Dan juga sumber inspirasi untuk bertindak. Ya, jadi kalau Anda baca buku, selain Anda dapat ilmu, wawasan, sikap kita berubah, juga banyak sumber inspirasi untuk bertindak. Ya, kita jalankan MLM kan, Anda tahulah, seperti tadi Sadra udah bilang ya, kalau Anda jadi orang yang sikapnya paling bagus, paling positif, keterampilannya banyak, luar biasa sekali. Tapi kalau nggak bertindak, sia-sia. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda positif, Anda udah hebat nih segi pengembangan diri. Tapi kalau Anda nggak presentasi, nggak action, sia-sia. Anda nggak mungkin jadi orang yang peringkat tinggi passive income di MLM. Nggak bisa kalau Anda nggak bertindak. Jadi kita tetap butuh motivasi, Bapak Ibu. Dan dari baca buku, Anda mendapatkan motivasi itu. Berupa inspirasi. Anda baca, kadang-kadang satu kalimat aja, wow, itu membuat Anda tergerak. Saya udah berkali-kali ngalamin. Saya di pengalaman MLM saya tahun pertama, saya termasuk orang melankolis yang suka mikir. Terlalu gampang stres. Nanti downline ini hilang stres. Mikirin, waduh ini kenapa downline ini dulunya semangat, sekarang kok hilang ya? Apakah salah saya? Apa gara-gara saya teleponin terus, dia nggak nyaman, dia hilang? Atau saya kurang bantu dia hilang? Saya termasuk orang yang mikir. Terlalu banyak mikir. Ya, itu membuat saya stres. Nah, saya bersyukur di tahun pertama saya di MLM, saya baca buku tahun pertama di network marketing ya dari Mark Yarnell. Buku itu masih ada sekarang. Ya, itu keren banget buku itu. Dan di buku itu saya dapat dia bilang gini, MLM itu bisnis yang fun. Ya. Jadi kalau kita jalankan MLM, kita stres, berarti kita menjalankan dengan cara yang salah. Itu berkesan sekali loh. Saya baca MLM itu fun. Jadi kalau kita jalani MLM harusnya fun. Kalau stres berarti kita jalani dengan cara yang salah. Dan di situ dipaparkan, nggak boleh stres. Ya kalau ketemu orang yang nggak tepat, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin.
Kenapa kita stres sama orang yang nggak tepat? Orang yang tepat nggak bikin kita stres. Nah, kalau kita stres melulu, berarti kita dapat orang yang tidak tepat. Ya, jangan stres, nyari lagi, presentasi lagi. Nah, ini hal-hal yang membuat saya termotivasi. Saya semangat, action lagi. Ya. Nah, saya juga baca buku ini juga sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang kehilangan impian, no action, berat banget. Ini buku bagus ya, Be Obsessed ya, dari Grant Cardone. Nah, ada beberapa hal yang di sini itu membuat saya tersentak ya. Kalau orang Korelis sih baca buku itu, waduh tambah Korelis ya. udah semangat terbakar ya. Nah, orang yang pragmatis baca buku itu juga jadi terbakar juga ya. Nah, ada beberapa poin dari buku Be Obsessed yang membuat saya semangat bangkit lagi. Misalnya ini ya. Mengapa harus puas dengan satu warna kalau Anda bisa memiliki pelangi? Ini kata yang bagus loh. Waktu saya baca ini membuat saya merenung. Iya ya. Jangan puas dengan keadaan saya sekarang. Masih bisa lebih bagus lagi gitu loh. Ya. Betul nggak teman-teman? Kalau bisa dapat pelangi, kenapa harus puas dengan satu warna aja? Nah, ini membuat kita set goal lagi. Kita set goal lagi, kejar lagi supaya prestasi kita meningkat lagi. Ya, kita butuh motivasi, Bapak Ibu. Ya, dan buku adalah sumber inspirasinya. Ada banyak hal loh di buku Be Obsessed nih. Misalnya ini, ya. Yang tadi itu ya gampang stres ini dapat orang kok gimana ya orang ini kok nggak gerak ya kan kita ya dapat downline nggak gerak kita kesel. Nah, ini buku ini ada kalimat ini, tugas Anda bukanlah meluruskan orang-orang yang kebingungan. Tugas Anda adalah memastikan orang-orang yang kebingungan tidak bergabung dalam perusahaan Anda. Ya, kalau di bisnis MLM kira-kira seperti ini. Kita ini seringkali stres dengan downline kita yang nggak action kan. Downline kita yang down, bikin kita down. Kita itu mengeluh karena downline kita kok nggak semangat. Ya gimana caranya bikin dia semangat ya? Gimana caranya bikin orang ini semangat ya? Nah, di buku ini dia bilang, tugas kita bukan bingung gimana cara bikin dia semangat. Tugas kita adalah fokus cari orang lain yang semangat. Orang yang nggak semangat itu udah dibiarin. Ya ibaratnya orang kebingungan itu kok kita urusin. Ya berapa lama kita habiskan waktu untuk ngurusin downline kita yang nggak semangat. Dan ujung-ujungnya apa? Anda datangkan motivator paling hebat pun, motivasi dia nggak gerak juga Bapak Ibu. Lebih bagus Anda cari orang lain yang lebih semangat. Ya, nah ini buku ini menginspirasi saya. Oke, good. Nah, terus Anda sering nggak? Ya, ini downline ini hilang, jangan-jangan karena saya ya. Ya, saya terlalu menekan dia hilang. Kalau orang menjauh karena saya mendorong terlalu keras, menelpon terlalu sering, atau mengirimkan terlalu banyak email, kemungkinan besar orang itu bukan tipe yang ingin saya ajak berbisnis. Anda mencari orang yang tepat. Kalau mereka bukan orang yang tepat, Anda bukan stres mikirin mereka, tapi cari orang lain. Ya, semangat untuk cari orang lain. Orang yang tepat. Ya, jangan bingung dan stres mikirin orang yang tidak tepat yang ada di jaringan Anda. Jadi itulah sebagian inspirasi yang kita bisa dapat dari buku, Bapak Ibu. Banyak hal, ya. Jadi Anda bisa berkembang kepribadiannya. Ini sesuatu yang saya dapatkan dulu ya di tahun-tahun pertama saya di MLM. Ya, setiap pebisnis MLM punya kebiasaan untuk baca buku 15 menit per hari. Ya. Dan kalau Anda baca buku 15 menit per hari, Anda bisa menyelesaikan satu buku per bulan. Ya, jadi kalau Anda baca 15 menit per hari, Anda bisa menyelesaikan satu buku per bulan. Dan berarti setahun Anda menghabiskan minimal 12 buku. Dan Anda tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Anda menghabiskan 12 buku setahun, ini akan membuat Anda 18 kali lebih hebat dari sisi pengembangan diri ya, dari rata-rata orang yang tidak baca buku. Ya, jadi ini orang yang nggak baca buku, ini orang yang baca buku 1 bulan per hari, 12 buku per tahun. Orang ini 18 kali pengembangan dirinya lebih hebat dari orang yang nggak baca buku. Ya, jadi itulah manfaat dari baca buku. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman, Anda perlu baca buku untuk apa? Untuk apa sih? Ya, untuk membantu Anda menjadi manusia yang siap untuk sukses.
Ya tentu saja baca buku aja nggak serta-merta membuat Anda jadi diamond ya, jadi passive income, enggak. Baca buku itu mempersiapkan Anda ya supaya diri Anda, pengembangan diri Anda dapatkan siap untuk sukses. Tapi tentu saja harus bertindak. Ya, karena bertindak aja tapi tidak ada pengembangan diri itu sia-sia juga kan? Nah, kalau Anda sudah punya pengembangan diri dari buku, Anda bertindak, Anda action, itu akan jauh lebih efektif. Dan itu yang membuat Anda siap untuk sukses. Jadi baca buku hubungannya apa? Sukses. Jadi kalau orang tanya, Pak, kenapa saya harus baca buku? Ya, saya sering bilang nggak jangan kata harus deh. Ya, kata harus lebih menekan. Jangan bilang kamu harus baca buku, tapi kamu perlu baca buku. Kenapa? Karena kamu ingin sukses. Oke, ya. Jadi baca buku itu sangat menarik. Makanya anak saya ya, Winola itu dari kecil saya biasakan dia baca buku. Kasih buku cerita, nggak apa-apa. Mulai dari buku cerita. Nah, dewasa dia beli novel, dia suka baca novel. Nggak apa-apa baca novel. Dari novel pun kita bisa belajar banyak. Ya, saya baca buku novel, saya juga suka baca buku novel ya. Buku novelnya John Grisham saya baca, itu banyak cerita mengenai pengacara, mengenai hukum. Ya, saya dapat banyak wawasan mengenai dunia hukum. Ya, bahkan baru-baru ini saya baca buku mengenai sebuah novel lah ya. Saya baca menarik ya, karena baca novel juga bisa membuat kita meredakan stres juga ya. Baca buku itu menarik ya, membuat satu kesenangan kita bisa meredakan stres. Saya baca novel cerita tentang kehidupan dari supir-supir truk. Lumayan dapat wawasan. Oh, ternyata supir truk itu kayak gitu ya. Dunia supir truk seperti itu, ya. Nah, jadi nambah wawasan. Walaupun buku cerita nggak apa-apa. Nanti berlanjut, ya, berlanjut baca buku-buku tentang ilmu, tentang keterampilan, nambah wawasan, ya, buku tentang pengembangan diri, sikap dan seterusnya. Oke. Nah, sampai di sini. Oke. Winola itu sekarang ya, saya mau cerita dikit. Nanti mudah-mudahan Winola mau share nih ya. Dia hadir di sini ya, nanti saya minta dia share. Dia hobi banget baca buku ya, dan dia baca di mana-mana aja. Waktu kita lagi jalan-jalan di airport baca buku. Bahkan waktu naik MRT, ya ini waktu di Singapura baca buku juga di jalan ya. Lagi makan baca buku, tidur baca buku ya, dan nyampe di satu tempat cari toko buku ya, sampai sekarang ya masih hobi ke toko buku ya. Saya suka potretin dia kalau lagi asik cari buku ya. Jadi saya memang berusaha ya supaya anak saya mencintai buku. Karena buku adalah jendela ilmu, betul nggak? Betul. Oke. Nah, mungkin Sadra mau cerita nih pengalaman Sadra dulu. Dulu kamu suka baca buku nggak sih? Sampai Nggak. sekarang nggak suka ya? Sekarang suka gitu. Karena apa ya? Belajar kan, dan kamu salah satu yang kasih contoh kan ke saya gitu. Masa sih? Oh iya. Yang gitu. Jangan kau GR. Gede loh, ini udah mulai bengkak nih kepala saya. Gak usah kau gitu. Ya. Serius. Aku yang salah satu dari ribuan orang. Jadi kamu itu butiran debu lah. Aku pikir aku satu-satunya, Sadra. Jadi kayaknya aku satu-satunya lah ya. Enggak. Ada dulu lagi satu upline. Upline-ku itu ada 2 yang kasih pengaruh. Yang suruh baca buku saya kan? Kau satu lagi Om Edo. Kayaknya saya lah. Tahu kau kan, Edo. Edo, temen kau itu. Edo. Lupa kita undang beliau ke sini ya. Iya, mana dia? Telepon lah, suruh dia sini. Beliau itu, upline-ku itu yang namanya Bro Edo itu ya. Itu dulu beliau nggak suka baca buku. Wah, cemen juga dia. Awas kalau ya, bilangin sama beliau. Ya. Mana dia? Ya, beliau datang dan patahkan satu kaki kau lah. Nah, beliau tuh nggak suka baca buku, ya. Beliau tuh maksa diri untuk baca buku. Nanti kita ya bahas di belakang ya. Iya. Nggak suka baca buku gimana? Nah, betul. Jadi saya kalau baca buku itu cemen. Saya suka baca komik. Tapi kan komik itu kan grafik novel kan, bergambar gitu loh. Saya sukanya itu gambarnya karena saya seniman. Baca Dragon Ball, baca Kung Fu Boy. Nah, tapi kalau udah novel-novel tulisan semuanya itu ya udah nggak suka dan nggak pernah sama sekali.
Karena memang yang pertama budaya di Indonesia juga memang seperti itu kan, baca buku nggak dibudayakan. Yang kedua adalah dalam keluarga, lingkungan keluarga juga tidak dibiasakan baca buku dari kecil. Nah, kecuali Pak Suprapto kan. Nah, bagi Anda yang belum tahu, saya dan Pak Suprapto itu kakak adik ya. Masa? Ya, kamu baru tahu kan? Kamu baru tahu kan? Selama ini Kandung nggak? Hah? Kandung? Ya kata bapakku sih kandung. Kau tanyalah bapakku. Kok bisa ya? Bapakku sama bapakmu itu sama nggak? Pasti banyak yang nggak percaya itu. Nggak percaya lah, orang saya lebih keren. Nah, jadi Oh ini nggak, Sadra? tahu lah, nggak usah kau gertak-gertak gitu. Ketemu kau habis juga kau. Masa? Seingatku dulu waktu saya umur 20 tahun kan kamu umurnya 8 tahun ya? Tahu. Habis kau waktu itu. Kau beraninya sama anak 8 tahun. Iya, Berani tapi kau habis. sama anak 40. Iya, tapi kau habis waktu itu sama aku. Teman-teman 8 waktu saya tahun umur lah. 20 tahun ya, waktu umur 20 tahun saya ajak Sadra main tinju. Benar dah. Ya macam-macam kau ya. Nanti aku habis PPKM aku ke Jakarta, aku pukul Winola nanti. Winola, mana kau Nola? Hey. Dia mau pukul kamu Nol. Nanti Ya, besok macam-macam. saya kasih les taekwondo dulu ya Nol ya. Sobek nanti buku Kayak gambarnya. pamanmu itu kalau datang Enak ke aja, bisa. kau Yuk bisa ngancam buku patahkan kaki. gambar. Apa? Oh. Sobek nanti Apa? buku gambarnya nanti. Oh iya. Nah, Ya. jadi Terus gimana tuh? jadi saya nggak terlalu suka baca buku sampai akhirnya jalankan MLM dan ya kalian berdua lah ya, Pak Suprapto, Pak Edo itu selalu cerita. Dia nggak bilang kamu harus baca buku, enggak. Mereka berdua ini cara ngajarnya yang saya suka. Mereka itu ngajarin saya dengan cara bercerita. Mereka baca buku apa. Nah, itu yang saya suka. Ya, ini buku ini bagus, cash flow. Saya ingat betul buku bisnis pertama yang saya baca itu adalah Cash Flow Quadrant. Ya, jadi ya dia cerita kan, Cash Flow Quadrant ngajarin tentang ini. Jadi lama-lama ya penasaran. Dan waktu saya presentasi, saya juga harus bicara tentang Cash Flow Quadrant karena itu adalah presentasi standar untuk membuka paradigma orang. Jadi mau tidak mau, saya harus baca buku itu. Kan nggak mungkin saya bilang, kalian pernah baca nggak? Bapak Ibu pernah baca nggak buku Cash Flow Quadrant? Nah, saya sendiri nggak baca. Itu dia, integritasnya kan nggak ada. Nah, itu adalah buku pertama yang terpaksa saya baca. Ya, ternyata iya betul. Ternyata setelah saya baca, nah kebetulan banget ya buku Cash Flow Quadrant itu kan terjemahannya bagus dan gaya bahasanya itu seolah-olah Robert Kiyosaki itu lagi bicara sama saya gitu loh. Nggak formal-formal amat gitu. Nah, akhirnya saya mulai, ternyata buku bisnis itu tidak sejelek dan tidak semembosankan seperti yang saya bayangkan. Kemudian dianjurkan baca buku buku berpikir berjiwa besar, buku bagaimana cara mencari kawan mempengaruhi orang lain. Nah, mulai dari sana baca lagi seperti itu. Dan semakin berkembang ya jaringan saya, semakin saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan tim. Banyak tim kan artinya sama dengan banyak masalah juga kan, karena kita menghadapi orang yang lebih banyak lagi dengan karakter yang berbeda-beda. Semakin saya merasa bahwa buku yang saya baca itu bisa saya terapkan. Karena suatu ketemu orang kayak gini saya lihat, saya masih ingat buku yang saya baca seperti ini. Cara terapkannya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang mulai saya bisa terapkan dengan cara membaca buku gitu loh. Jadi saya rasakan sendiri manfaatnya. Walaupun bukan tipe yang seperti mereka yang bisa baca satu hari satu buku, satu minggu selesaikan satu buku, enggak. Tapi saya mulai menikmati membaca buku sampai detik ini dan mendapatkan banyak manfaat dari membaca buku. Apalagi kita sebagai pebisnis MLM, kita juga diminta kan untuk memotivasi tim, bikin training-training, apalagi Anda udah leader kan. Nah, Anda butuh materi-materi. Dan saya dapatkan banyak banget dari buku. Gitu. Jadi setiap mau bawain materi, berdasarkan pengalaman sendiri, plus biar lebih mudah dimengerti, harus cari cerita nih.
harus cari buku nih. Nah, buku apa? Nah, makanya kenapa kita sebagai leader penting banget untuk bisa membaca buku. Ada satu coach bagus banget ya. Dia coachnya bilang gini, read what you love until you love to read. Gitu dia. Baca aja buku-buku yang kalian suka dulu, seperti yang Pak Suprato bilang kan, buku novel dan sebagainya itu juga bisa Anda baca. Nah, kebetulan saya Cash Flow Quadrant, ternyata nih buku yang saya suka gitu. Sampai akhirnya lama-lama saya menjadi mencintai membaca buku. Seperti itu. Sadra, kita itu tadi saudara kandung ya? Katanya gitulah. Harusnya ayah kita sama loh ya, bapak kita sama ya harusnya. Kalau saudara kandung sih ya, seharusnya bapak sama mama itu sama. Aku heran loh, bapakku itu dulu ya, sama dengan bapakmu ya. Dulu tuh aku suka baca tuh gara-gara bapak loh. Nah, bapak itu nggak ngajarin. Tapi memang bener loh, papa itu baca buku, tiap hari itu baca buku. Iya. Cuma kan dia frustrasi kali sama kamu ya. Mungkin, ya. Atau giliran kamu itu udah males ini anaknya ini. Udah males ngajarin. Mau baca atau enggak terserah lah. Tapi ya, saya dulu. Ya, papa memang tiap hari itu baca buku. Sampai terus. Sekarang loh, papa saya umur berapa sekarang? 80-an lah. Papa saya umur 80-an masih baca loh. Dan itu bagus banget ya. Tadi saya belum masukin ya. Belum masukin salah satu poin manfaat baca buku itu mencegah pikun. Iya, benar. Mencegah pikun. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini ya, baca bukulah sampai tua. Sampai usia lanjut dan jangan berhenti baca buku. Karena baca buku membantu Anda tidak pikun, demensia. Ya. Papaku itu ya, saking suka baca buku sampai bukunya takut. Jadi waktu papa saya tuh datang ke meja, bukunya lari, hilang, takut dia. Dia datang, dia akan membaca kita. Gitu. Papa dulu saya ingat ya, waktu saya, kenapa saya bikin Winola suka baca buku, karena papaku begitu, duplikasi ya. Apa yang upline lakukan ya kita duplikasi ya. Jadi papa saya dulu itu karena beliau hobi baca buku. Itu saya suka dibeliin ensiklopedia ya, tapi jilid-jilid kecil-kecil itu berbagai macam topik. Ada salah satu topik yang sangat berkesan, berenang. Jadi ada satu buku ngajarin berenang. Itu kamu ingat ya? Semua masih ada. Ada bukunya ya? Oh, itu jangan hilang Sadra ya. Itu jangan kau buang ya. Udah saya bakar, sorry. Itu ada satu buku tentang berenang. Itu waktu saya umur 11-12 tahun, masih SMP lah ya. Itu saya baca bukunya. Ngajarin berenang, gaya kupu-kupu, gaya punggung, sampai gaya bebas, gaya kodok, gaya bebas, gaya dada ya, gaya dada. Itu saya belajar loh, ya. Sebelum saya terjun ke kolam, itu saya belajar sampai bisa. Dan makanya saya heran begitu lompat ke kolam berenang udah bisa gaya bebas. Dan gaya bebasnya gaya yang benar loh Bapak Ibu ya, bukan gaya kayak berenang di kali, tapi gaya yang standar. Itu ya, itu saya belajarnya dari buku semua. Ya, dan kamu berenang sambil baca kan waktu itu kan? Ya, makanya bukunya udah baca kan? Udah basah kan? Basah. Awas kau jangan hilang. Udah rusak lah, kau pun berenang sambil baca buku. Sok kali kau, kayak di kolam renang mau kasih orang lihat kau itu hebat kali baca buku. Jadi teman-teman ya, kalau saya berenang ya segala gaya bisa ya, dan itu nggak ada pelatih ya. Jadi sebelum pernah dilatih oleh orang, gayanya standar bener dari buku. Ya makanya saya suka banget baca buku. Nah, gara-gara papa saya beliin buku, saya baca, saya praktekkan. Kemudian waktu saya SMP ya, mulailah baca buku cerita silat Koping Ho. Ya, ada di sini yang baca Koping Ho. Gitu langsung tahuan di atas 40 tahun ya. Buku buku saduran silat dari luar ya. Kalau Koping Ho kan karya anak bangsa. Koping Ho itu walaupun cerita silat tapi itu karya anak bangsa. Tapi ada juga karya yang diimpor dari luar ya, tentang memanah burung Raja Wali, kisah membunuh naga Tolyongto dan sebagainya. Itu saya baca ya. Nah, nggak apa-apa. Makanya saya bilang kalau ada orang yang nggak suka baca buku, baca aja buku novel apapun yang Anda suka. Winola juga baca buku cerita awalnya. Ya, dan baca novel nggak apa-apa, lalu nanti baru meningkat sesuai dengan kebutuhan. Dia mulai baca buku-buku pengembangan diri seperti Anda di MLM kan, bacalah buku pengembangan diri
Ya, buku-buku yang memberikan keterampilan, membuat Anda bisa sukses. Jadi baca buku itu bukan sekedar bikin Anda pintar, bikin sikap Anda matang, bukan sekedar itu. Tapi baca buku ada hubungannya dengan keinginan Bapak Ibu untuk sukses. Keinginan Bapak Ibu untuk wujudkan impian Anda. Baca Ya. buku itu bantu kita untuk lebih fokus sebenarnya, belajar fokus. Karena kalau baca buku itu kan nggak mungkin bisa sambilan lakukan aktivitas lain. Ya. Kita nggak mungkin bisa baca buku sambil masak atau baca buku sambil nonton, nggak bisa. Kecuali satu, Sadra, baca buku sambil berenang. Tadi kan. Sambil bisa. Ya, itu bisa itu. Tapi kan nggak perlu pakai otak kan? Ya. Mulai jorok nih, mulai jorok. Nah, ingat ya, ingat. Ini lagi ujian teman-teman. Tabah, tekun ya. Anda harus tetap ada di Zoom ini. Jadi bantu kita untuk fokus. Itulah pengalaman. Sekarang kita coba, sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, saya pengen Winola sharing. Coba Winola, kenapa kamu bisa suka baca buku? Kamu Jadilah. Jangan sampai aku sobek. Jangan cemen kau. Buku gambar kau itu, jangan pikir aku nggak berani. Medan ini, orang Medan. Kasar, tahu. Jangan mengancam buku gambar Ai. Tenang. Selama ayahmu masih hidup, buku gambarmu aman. Selama ayahmu masih hidup, ya itu aja. Cuman itu. Silakan silakan sharing. Nggak tahu, kayak orang ini. anak ini Gen Z ya, bahasanya agak beda nih. Dia setengah Medan. Enggak, itu kenapa? Terus setengah Medan, setengah Sunda, makanya ya. Oi, ada oi-nya ya. Kumaha damang Kumaha. Jadi nggak tahu nih mau apa, karena tuh Ai rada takut soalnya kemarin itu ternyata banyak yang nggak ngerti kalau aku ngomong Inggris. Jadi cuma pengen tahu, you itu ini kan gimana lu pengalamanmu baca buku dari kecil, terus apa manfaat dari baca buku yang you dapatkan gitu? Jadi dulu emang dari dulu kan dari kecil bacanya buku cerita, terus lama-lama baca buku novel. Dan boleh aku sharing dikit gak buku-buku yang boleh dong. Boleh lah. One of the most impactful books in my life. Jangan sampai novel aja. Ngancam. Orang Medan itu suka ngancam. Ya, ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. The Hunger Games. Hunger Games. Filmnya udah nonton. Permainan kelaparan kan? Iya, betul sekali. Jadi this is the first novel that I enjoyed. This is the first young adult novel yang kayak Winola tuh bener-bener, ini buku yang bikin Winola jatuh cinta sama baca buku. Emang dari dulu suka baca buku kan, cuman dulu kan baca bukunya kayak yang ada gambarnya kan, buku cerita. Tapi ini tuh kayak Winola baca ini kan pertama kali baca e-booknya kan. Soalnya kan pikir soalnya yang bisa gratis di download itu e-book kan. Terus Winola baca itu kayak 2 hari langsung selesai gitu. Terus Winola tuh kayak fascinated banget sama buku gara-gara buku ini. Jadi habis buku ini mulailah koleksi itu, sampai sekarang bukunya jadi banyak tumpukan di rumah. And sebenarnya ya what I like about reading itu ya kan ini kan buku kan nggak ada apa-apanya kan, nggak ada gambar, nggak ada apa. But what I like itu ya jadi imajinasi kita itu lebih diperkaya gitu loh. Soalnya kita baca buku ini, jadi tuh gimana ya, kayak bisa dibilang kayak halusinasi gitu loh. Soalnya because like we imagine things that aren't there. Kita imagine things because of words on a page. And that is really fascinating to me. Dan kayak sering gitu, misalnya baca buku, dan buku kan sering dijadiin, buku fiksi sering dijadiin film kan. Dan itu kayak menarik aja gitu melihat, misalnya kita imagine muka karakternya gitu. Pas kita baca buku, kita imagine muka karakternya, kita imagine the setting, the place, the surroundings. And pas kita lihat di film itu kok beda sama apa yang kita imagine, dan itu kayak menarik soalnya every book
orang baca gimana ya, pengalaman orang lain dalam baca buku yang sama itu berbeda. Soalnya orang lain tuh punya imajinasinya yang berbeda-beda gitu. Jadi itu fascinating to me about reading books. Dan what I like itu, walaupun kita mungkin baca buku yang fiksi, I like that sebenarnya itu pasti ada aja makna yang bisa kita simpulkan gitu dari bukunya. Pasti ada pesan. Like for example, this book, I really like this book. Jadi kayak belajar tentang, kayak tadi Papi bilang, apa sih, kita jadi lebih berwawasan tentang, for example, this one's about racism. It's about how brutally people of color are actually treated in America. Dan buku ini tuh benar-benar kayak ditranslate apa di Indonesia kan? The Hate You Give. Ini pernah ada filmnya, cuman belum pernah nonton filmnya. Tentang ini ya, bagaimana memperlakukan orang yang apa? Beda orang Amerika ya. Ya, orang ya African American, orang Afrika yang tinggal di Amerika gitu. Jadi ini tuh kayak benar-benar dikasih lihat bahwa mereka tuh sebenarnya diperlakukannya buruk sekali. Soalnya ini yang nulis juga African American kan. Jadi kayak merasakan first hand gitu. Jadi ini menambah wawasan, walaupun ini buku fiksi, ini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat gitu. Or this one aku juga suka. It's about grief and like banyak juga buku tentang mental issues or like and things that you can learn. Ini tentang mental grief apa ya? Grief, duka, tentang rasa duka. Nah, iya. Kesedihan ya. Ya. And mengatasi mental kesedihan gitu tadi. Iya, kayak membuka wawasan bagaimana orang lain, how other people feel pas mereka menjalani duka gitu. Ya. Itu kayak. Kalau saya lihat Winola itu, you sangat interest pada sesuatu kayak mental illness ya, penyakit-penyakit yang hubungan dengan mental ya. You interest ya sama hal-hal seperti itu ya, lihat dari buku-buku yang you baca itu. Ya. Dan jadi akhir-akhir ini juga Winola mulai baca buku pengembangan diri. Biar lebih pintar. And books is a good way untuk misalnya Bapak Ibu udah lulus kuliah atau lulus pendidikan. Ini tuh buku itu cara yang sangat bagus untuk tetap melanjutkan belajar gitu. Jadi Anda tuh nggak pernah berhenti belajar gitu. Dan these are the 3 books that I really like. Ini fiksi sih, cuman ini tuh bagus banget. Final jadi kayak di endorse aja. Ini bagus banget. This is about life. It's about ada profesor yang udah tua, terus dia ngajarin, dia kayak ngobrol sama muridnya, dosen gitu, dia mau ngobrol sama muridnya. Dan ini ada banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, dan buku ini tuh kayak gampang banget dibaca. Ini bukunya tipis, terus bahasanya tuh gampang dimengerti. Dan ini tuh kayak abis baca buku ini tuh jadi kayak mikir gitu loh, lebih mikir tentang kehidupan, and like you reflect on like perspektif itu kayak jadi diperbaiki gitu. You realize apa yang penting dan apa yang tidak penting gitu. Ya begitu. Terus buku ketiga bisa kasih lihat lagi, buku ketiga yang tentang grief itu tadi. Tapi ini fiksi. Gak apa-apa. How to Make Friends with the Dark. Nggak tahu bahasa Indonesianya. Gimana cara berteman dengan hantu? Terus ada satu lagi tadi yang tentang grief itu. Ini itu tadi ya, oke. Itu tentang grief. MLM. Terus ini tentang. Ini bagus nih, Carlson ya, Carlson. Ya. Richard Carlson. Ini juga bahasanya gampang. Ini juga kayaknya banyak edisinya gitu, banyak versinya. Ini juga terjemahannya banyak. Bahasa Indonesia udah ada. Ya, ini terjemahannya banyak. Ini bagus banget. Ini bagaimana caranya. Kan kita ada banyak orang yang kayak terlalu banyak mikir gitu. Hal yang bukan masalah itu dijadiin masalah, hal yang enggak. Kecil jadi gede ya. Kecil jadi gede gitu. Dan ini tuh bagus banget. Soalnya bikin kita kayak, sebenarnya hal ini tuh kita nggak perlu mikirin sedalam itu gitu. Sebenarnya ini hal tuh bukan masalah, tapi gara-gara
because of societal pressures or everything, we think that it's a big problem when in reality it's nothing we have to worry about. Ya, coba kasih lihat lagi judulnya, Bang. No, ini penulisnya Carlson apa siapa? Richard Carlson. Ya, Richard Carlson ya. Don't sweat. Don't sweat. Don't apa? Sweat. Sweat. Ya. Itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesia dan itu bagus, cocok buat kita pemain MLM. MLM ya. Bagaimana supaya penolakan tuh nggak usah dipikirin banget. Juga dalam berurusan dengan upline downline, konflik, kadang-kadang urusan kecil digede-gedein ya itu ya. Terus besok apa ya? Terus apa ya? Winola suka baca buku soalnya personally Winola tuh orangnya tuh nggak gampang menyusun kata-kata langsung gitu. Kalau ngomong tuh kayak kadang tuh berantakan gitu. Makanya Bapak Ibu lihat kalau misalnya kelihatan banget kalau misalnya Winola nggak persiapan dalam bikin speech kayak gini, itu kelihatan banget. Soalnya Winola tuh perlu merangkai kata-kata supaya kata-katanya tuh kayak masuk akal gitu. Dan it's hard for me to do that in a short amount of time. Jadi Winola tuh sebenarnya Winola lebih suka nulis daripada ngomong. Dan what I like about reading itu ya, reading itu bisa it inspires me, dan itu kayak membuat saya pribadi biar lebih belajar bagaimana caranya menstruktur kata menjadi kalimat menjadi paragraf dalam bahasa yang bagus gitu, dalam bahasa yang baik dan benar, dan biar so that it's interesting dan nggak berulang-ulang gitu, dan kayak so that it just makes sense. Dan I guess books are kind of a work of art in a way. Tapi ini ke point of view sastra ya, dan kita tidak membahas itu hari ini. Oke. Yes, Winola, thank you ya untuk sharingmu ya. Yes. Cool. Ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas 3 pertanyaan menarik lagi, yaitu bagaimana Pak kalau saya nggak suka baca buku gimana? Nah, itu satu pertanyaan ya. Kemudian, apakah kita bisa sukses tanpa membaca buku? Pertanyaan kedua. Dan bagaimana mengembangkan kebiasaan membaca buku? Ya, 3 pertanyaan ini kita akan jawab. Pertanyaan, bagaimana Pak jika saya nggak suka baca buku? Saya nggak suka baca buku, Pak. Kalau saya buka buku, mata saya ketutup gitu, ngantuk langsung. Nah, Bapak Ibu, ini jawaban saya untuk Anda ya. Kalau Anda nggak suka baca buku, gimana? Ini jawaban saya untuk Anda. Kalau Anda pengen sukses, lakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang suka dilakukan. Ya. Kalau Anda tenggelam dalam kenyamanan, karena nggak suka baca buku, Anda nggak baca buku, untuk suksesnya jadi perjalanan jauh, Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk sukses, bukan memilih-milih mana yang Anda suka lakukan, mana yang Anda nggak suka. Ya, kenapa kita bilang orang yang mau sukses harus keluar dari zona nyaman? Karena mereka terpaksa melakukan apa yang perlu dilakukan untuk sukses, walaupun mereka nggak suka. Makanya butuh disiplin. Ya, ngomong-ngomong mengenai disiplin, bertahun-tahun yang lalu lah, pada saat saya bangun bisnis MLM, dari sebuah buku, kalau nggak salah bukunya Brian Tracy atau Zig Ziglar, saya lupa, di buku itu dibilang, intisari dari pengembangan diri adalah disiplin. Sehebat, sebanyak apapun buku pengembangan diri ataupun training-training pengembangan diri yang kita ikuti, itu semua nggak bisa kita praktekkan tanpa disiplin. Wow, itu keren banget. Jadi intisari dari pengembangan diri itu adalah disiplin. Tanpa disiplin, pengembangan diri yang kita pelajari itu nggak ada gunanya. Karena kalau Anda pengen jadi orang yang lebih baik, orang yang bisa ngejar goal, setting goal, ngejar goal, capai sukses, orang yang keluar dari zona nyaman presentasi, orang yang mau lakukan hal yang dia tidak suka, baca buku, itu dibutuhkan yang namanya disiplin. Jadi intisari pengembangan diri adalah disiplin. Anda kalau nggak punya disiplin, semuanya nggak Anda lakukan. Anda duduk santai di rumah, lakukan hal yang nyaman, nonton TV, chit-chat sama teman, ya, coffee time, ngobrol-ngobrol. Itu yang suka Anda lakukan. Tapi yang suka Anda lakukan nggak bawa Anda sukses, nggak. Ya, hal-hal yang enggak Anda
Anda nggak suka, lakukan. Justru hal itulah yang membawa Anda sukses, termasuk baca buku. Jadi kalau Anda bilang, Pak Suprato, saya nggak suka baca buku, sorry. Ya udah, sorry. Katakan sorry pada impian Anda. Ya, jadi bukan apa yang suka Anda lakukan yang Anda lakukan, tapi apa yang perlu Anda lakukan untuk sukses, termasuk baca buku. Oke? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak Suprato, apakah kita bisa sukses tanpa baca buku? Kalau saya nggak mau baca buku, bisa sukses nggak, Pak? Itu sama aja dengan pertanyaan, Bapak Ibu. Saya bisa nggak ke Surabaya nggak pakai pesawat? Ya bisa. Mau naik kereta api, naik bus, naik sepeda, jalan kaki juga bisa. Betul nggak, Bapak Ibu? Ada banyak jalan menuju Surabaya. Tapi kenapa Anda perlu pakai pesawat? Karena lebih cepat, lebih mudah. Oke, teman-teman? Jadi, jika Anda bisa sukses lebih cepat, kenapa pilih yang lama? Nggak baca buku bisa sukses nggak? Bisa, Bapak Ibu, bisa. Nggak baca buku. Tapi Anda mesti trial and error, sikap Anda nggak ada yang perbaiki. Padahal kalau Anda baca buku, Anda langsung tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses. Anda juga dapat motivasi, inspirasi dari situ. Anda juga dapat ilmu, dapat wawasan, kemampuan bersosialisasi, kemampuan belajar. Itu semua membuat Anda, diri Anda itu siap untuk sukses. Tinggal action efektif. Banyak sekali orang kerja keras tapi dirinya nggak berubah. Makanya sering kita ketemu orang-orang ya yang nggak punya people skill. Kita bilang apa? Nggak baca buku ini orang. Betul nggak? Sering kan kita di MLM ketemu orang yang nggak punya people skill. Kita bilang apa? Ini orang nggak baca buku. Kenapa? Karena orang yang suka baca buku, itu beda, Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan, kalau Anda baca buku 15 menit per hari, sebulan Anda baca 1 buku. Setahun Anda baca 12 buku. Dan Anda dalam posisi 18 kali lebih hebat dari orang rata-rata yang nggak baca buku. Jadi level atau katup Anda naik kalau Anda baca buku. Dan tentu saja dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi baca buku itu menghemat waktu Anda. Ya, oke? Jadi kalau bisa sukses lebih cepat, kenapa pilih yang lama? Nah, sekarang bagaimana mengembangkan kebiasaan membaca buku? Pak Suprato, saya nggak suka baca buku. Apa yang saya harus lakukan supaya saya suka baca buku? Biasakan. Karena membaca buku sebuah kebiasaan. Kalau Anda belum punya kebiasaan itu pasti susah. Ya, tapi banyak dari kita punya kebiasaan, betul nggak? Ya, entah kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Tapi kalau itu udah jadi kebiasaan, malah kita kalau nggak lakukan jadi susah. Ya, sama seperti Anda punya kebiasaan bangun pagi. Mungkin awalnya enggak, tapi kalau Anda udah paksa diri Anda bangun pagi, setiap jam 6 bangun, jam 6 bangun, jam 6 bangun, lama-lama kalau Anda disuruh tidur sampai jam 8 pagi, Anda nggak bisa. Jam 6 otomatis bangun sendiri. Sikat gigi. Anda sudah terbiasa malam sebelum tidur sikat gigi. Pagi bangun sikat gigi. Coba kalau bangun pagi nggak sikat gigi, rasanya nggak enak. Jadi Bapak Ibu, ini semua kebiasaan. Termasuk baca buku. Kalau Anda bisa punya kebiasaan tertentu, termasuk sikat gigi, bangun pagi, kalau Anda punya kebiasaan itu, maka Anda juga bisa menciptakan kebiasaan baca buku. Caranya gimana? Disiplin. Set goal sehari baca berapa. Yang dimulai dari kecil dulu, nggak usah langsung sehari seperti tadi 500 halaman, nggak perlu. Sehari 15 menit aja Bapak Ibu. Bangun tidur 15 menit. Ada juga orang yang dia punya goal sehari 1 halaman, nggak apa-apa. 1 halaman sehari, nggak apa-apa. Kalau Anda udah terbiasa setiap hari 1 halaman, dari ingat tingkatkan 2 halaman. Ya, sama seperti Anda, 15 menit per hari. Lama-lama tingkatkan jadi 30 menit sehari. Lama-lama 1 jam sehari nggak terasa. Itu namanya kebiasaan. Tapi Pak Suprato, setiap saya buka buku, saya ngantuk. Ya kalau ngantuk, ya tidur, nggak usah dipaksa. Tidur dulu, kalau bangun, seger, bangun. Makanya saya bilang ya, kalau Anda mau melatih kebiasaan baca buku, Anda lakukanlah sebelum tidur, ya, dan sesudah bangun. Oke? 15 menit sebelum tidur, baca buku. Tiba-tiba baca 10 menit, ngantuk, ya tidur udah. Jadi buku itu jadi kayak obat tidur, kan? Nah, ketika Anda bangun pagi, siapkan waktu, ya,
Misalnya Anda biasanya bangun jam 6 pagi. Coba bangun jam 6 kurang 15. Supaya Anda punya waktu 15 menit untuk baca buku setelah bangun. Oke? Ciptakan kondisi di mana Anda nggak ngantuk. Misalnya, kalau Anda baca buku suka ngantuk, coba baca buku sambil berdiri. Ciptakan kesan. Ada orang nih Bapak Ibu ya, dia sampai buka baju, dia tempelin punggungnya di cermin. Supaya dia nggak ngantuk. Kan dingin kan? Dia baca buku 15 menit. Ciptakan kondisi di mana Anda nggak ngantuk. Sekali lagi saya bilang, ini semua masalah kebiasaan. Kalau Anda paksa, Anda disiplin, 3 bulan, nggak usah 3 bulan sih, sebenarnya 30 hari aja itu udah jadi kebiasaan. Apalagi Anda lakukan 3 bulan. Kalau Anda bangun nggak baca buku, malah nanti Anda nggak enak, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian waktu Anda baca buku, coba cari alasan kenapa Anda perlu baca buku ini. Kenapa Anda perlu baca? Karena Anda ingin sukses. Anda punya impian. Baca buku membuat level Anda sebagai manusia dengan pengembangan diri yang meningkat. Ya. Sehingga Anda siap untuk sukses. Jadi Anda baca dengan sebuah tujuan. Oh, saya baca buku ini ada tujuan. Ya, itu membantu Anda untuk mengembangkan kebiasaan membaca buku. Ya. Nah, terakhir saya membahas satu pertanyaan. Pak Suprato, kalau untuk dapetin ilmu, dapetin wawasan, keterampilan, ilmu-ilmu MLM, pengembangan diri, sikap, dan lain-lain. Nggak usah baca buku, Pak. Kuno, Pak. Baca buku udah ketinggalan. Kita bisa nonton YouTube. Saya kalau nonton lebih enak, Pak, daripada baca buku. Audiobook. Ataupun cari aja bahan di internet. Kita ketik aja di Google. Banyak informasi, Pak. Bapak mau belajar keterampilan apa? Tinggal ketik, Pak. Muncul informasi di internet. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi Anda bilang nggak usah baca buku lagi. Ngapain baca buku? Di internet udah banyak informasi. Nah, saya kasih tahu Anda, Bapak Ibu ya. Sekarang kita hidup di era informasi. Anda tahu nggak berapa banyak informasi di zaman kita sekarang? Ini sebuah data ya, Bapak Ibu ya. Ini sekarang, 18 tahun yang lalu, yaitu tahun 2003. Anda tahu tahun 2003, setiap tahun itu data di dunia ini meningkat 2 kali lipat. Itu tahun 2003, 18 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2003 ke 2004 itu informasi sudah 2 kali lipat lebih banyak. Tapi di zaman kita sekarang, Anda tahu nggak? Untuk meningkat 2 kali lipat, itu bukan setiap tahun. Kalau ini kan setahun sekali, melipat 2 kali lipat ya. Sekarang, ya itu mengerikan Bapak Ibu. Anda tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk data lipat 2 kali? Hanya 12 jam. Sekarang, setiap 12 jam itu data meningkat 2 kali lipat. Jadi sekarang informasi apapun ada di internet. Makanya Google itu artinya 10 pangkat 100. 10 pangkat 100 itu artinya angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Itu berapa banyak Bapak Ibu? Nggak ada istilahnya loh ya. Angka 1 dengan 100 nol di belakangnya itu berapa banyak? 1 triliun itu 12 nol. Ya, 13 nol itu udah 10 triliun. Nah, ini 100 nol. Makanya Google itu maksudnya adalah tanpa batas, informasi tanpa batas. Memang Google itu ingin menciptakan informasi di internet yang tanpa batas. Dan Anda saat ini, kita semua hidup di dunia seperti itu. Informasi apapun ada di internet. Tapi masalahnya adalah Anda bisa jamin nggak informasi tersebut akurat, informasi tersebut bermanfaat. Ingat loh, siapapun Bapak Ibu bisa mengupload sebuah informasi di internet. Ya, entah di blog, entah di sosial media, siapapun bisa tinggal masukin dah. Nggak ada filter. Bahkan ya, orang yang baru join MLM atau belum pernah join MLM, belum pernah punya pengalaman, besok-besok dia bisa upload sebuah artikel nih, cara sukses di MLM, dia upload. Bisa nggak? Bisa. Jadi Anda mau temu informasi apapun ada di internet. Tapi masalahnya, informasi tersebut akurat nggak? Ya. Informasi tersebut benar nggak? Karena siapapun bisa bagikan informasi tersebut. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu baca buku. Ya. Kenapa? Karena kalau orang
buat buku itu nggak gampang, nggak segampang upload sesuatu di internet. Kalau orang mau nulis buku paling tidak dia harus riset. Karena buku nggak main-main. Kalau upload sesuatu artikel di internet, kadang-kadang orang pakai nama yang lain, sehingga orang nggak tahu itu siapa. Dan informasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau buku, Bapak Ibu, buku, itu kita sebut diabadikan. Itu jadi bahan bukti. Nggak bisa macam-macam, Bapak Ibu. Kita nulis buku itu nggak bisa sembarangan. Data ini terbukti, ini diabadikan. Jadi bahan bukti. Makanya orang nulis buku itu nggak main-main. Butuh waktu bertahun-tahun. Saya sendiri buku pertama saya, People Skill for MLM itu 2 tahun saya tulis. Ini 3 tahun. Dan riset, baca banyak buku. Buku ini referensinya banyak. Paling tidak 15 buku utama saya baca untuk nulis buku ini. Demikian juga dengan buku-buku lain. Saya yakin Grant Cardone waktu bikin buku ini juga banyak referensinya. Nggak gampang. Orang kalau nulis buku itu pasti mikir. Informasinya harus akurat. Riset dulu, kita nggak bisa sembarangan masukin data. Dan juga, kalau kita cetak buku, kita butuh modal, betul nggak Bapak Ibu? Kita perlu terbitkan, keluar modal dulu. Jadi ambil resiko. Dijual, belum tentu laku. Belum tentu kembali modal. Jadi buku dapat dipercaya Bapak Ibu. Nggak sembarangan. Tapi kalau di Google upload aja, nggak perlu keluar modal. Informasi yang menyesatkan pun kita bisa masukin. Nah, karena ada begitu banyak informasi di Google sana, kita harus selektif. Pilihlah informasi yang tepat. Nggak mungkin kan kita baca semua kan, setiap 12 jam 2 kali lipat loh. Hari ini Bapak Ibu 12 jam. Besok siang, itu udah 2 kali lipat informasinya. Anda mau baca semua nggak bisa kan? Anda mesti nyeleksi. Ya, makanya Bill Gates sendiri bilang kalau Anda mau belajar sebuah informasi baru, dia bilang apa? Membaca is still the main way, cara utama untuk belajar hal baru. Bukan menunggu YouTube keluar, bukan menunggu audiobook keluar, kelamaan buku. Ya, biasanya buku keluar dulu baru orang bikin training dan lain-lain. Ya. Nah, tapi tentu saja Anda mau belajar bukan hanya buku, Bapak Ibu, buku salah satu cara yang dianjurkan. Anda boleh nggak belajar dari YouTube? Boleh. Kalau Anda tahu sumber yang dapat dipercaya, belajar. Internet bukan berarti nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu sumbernya dapat dipercaya, silakan belajar. Saya juga belajar di internet. Ya. Training, banyak ilmu di training. Silakan. Buku salah satunya. Tapi salah satu cara yang penting, Bapak Ibu. Ya, bahkan disebut cara utama kalau Anda belajar sesuatu yang baru. Ya, oke. Jadi membaca buku sangat penting. Terlebih lagi membaca buku yang tepat. Ya, mungkin itu saja yang saya mau sharing di topik Leaders are Readers. Sekarang saya kembali ke Sadra. Oke, teman-teman. Nah, buku apa pertama yang perlu saya baca? Kan dari sekian banyak buku-buku yang ada, yang bagus-bagus. Apa sih buku yang perlu kita baca? Tentunya teman-teman kita perlu baca buku yang langsung berhubungan dengan bisnis kita. Ya, itu buku-buku yang perlu Anda utamakan. Ada buku Beach Money, ya Jordan Adler. Dia cerita pengalamannya bagaimana Jordan Adler yang dari gagal selama 10 tahun, 11 tahun gitu, akhirnya sukses di MLM. Ya, dia ceritakan bagaimana dia bisa gagal dan apa yang membuat dia sukses. Teknisnya seperti apa. Dia cerita pengalamannya di Beach Money. Kemudian ini buku Eric Worre. Judulnya GoPro. Ini juga buku tentang basic skill. Ya, ini juga sebenarnya buku tentang basic skill. Ini adalah buku pertama yang saya baca tentang MLM sejak saya akhirnya memutuskan kembali jalankan MLM. Karena saya sempat vakum di MLM selama 2 tahun, 3 tahun. Ya, 2,5 tahun kayaknya. Ya, setelah saya comeback, oke. Nah, buku apa nih yang saya perlu update lagi nih, ilmunya refresh kembali? Ini adalah buku pertama saya. Oke. Dan saya belajar banyak sekali dari Eric Worre, cara melakukan follow up, cara mempromosi pertemuan, cara buat janji yang kekinian, kemudian cara kita meng-startup orang, pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita tanya. Wah, ini banyak banget. Dan saya banyak sekali garis bawah dan saya terapkan. Kemudian saya juga ajar ke tim ya dan sebagainya. Ini banyak banget yang saya dapatkan. Oke. Nah, kemudian ada buku yang tentunya Anda sudah tahu saya mau ngomong apa. Itu buku
Freedom is Not Free dan People Skills for MLM. Ya, kalau dua buku ini bagus, oh ya bagus banget teman-teman, karena ini buku yang membantu saya ya untuk memulai kembali jalankan MLM. Tapi kan ini bukan karya anak bangsa. Ini kan karya anak Amerika kan. Kita Bukan harus Kopingho ya. Hah? Bukan Kopingho. Bukan. Kan kita harus mendukung produk-produk Indonesia. Itu Om Mas Pion loh iklannya kan. Dukung produk-produk Indonesia. Oke. Nah, ini nih buku Freedom is Not Free. Yang ngarang itu Suprato. Dia ngarang-ngarang aja buku ini. Isi sih ya biasa-biasa aja lah. Jualan kok nggak niat. Ya, teman-teman, Anda udah tahu lah ya, Pak Suprato itu mentor saya di MLM dan udah 19 tahun di MLM, dan kita juga belajar banyak dari training-training networking guru, cetak banyak leader-leader MLM di Indonesia, mendirikan support system, membantu begitu banyak orang berhasil di MLM. Nah, pengalaman jatuh bangun Pak Suprato, kemudian melihat masalah demi masalah di MLM, cara mengatasinya seperti apa, itu semuanya ditulis di buku ini. Dan ini bukan buku terjemahan. Ya. Nah, karena buku terjemahan sometimes orang yang menerjemahkan itu bukan pelaku MLM kan. Jadi mereka menerjemahkan dengan bahasa yang bukan bahasa MLM. Nah, beda dengan dua buku ini. Dua buku ini ditulis oleh orang yang berpengalaman di MLM, orang Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda pebisnis MLM dan Anda baca buku Freedom is Not Freedom, People Skill for MLM, Anda pasti akan langsung merasakan terconnecting dengan buku ini. Sehingga Anda bisa ngomong, iya ya, buku ini sangat memahami saya, memahami masalah-masalah yang saya hadapi. Contohnya tentang perang harga online, contohnya tentang sikap, kepemimpinan, cara mencari orang aktif yang bagaimana, orang tepat gimana, strategi kerja melebar, matahari atau sistem binary seperti apa, cara kerja ke dalam bagaimana, cara berkenalan dengan orang baru bagaimana, macam-macam, cara follow up, cara menjawab pertanyaan bagaimana, cara menghadapi orang yang suka PHP kita gimana. Itu semuanya teman-teman, masalahnya dibahas di sini. Dan jawabannya juga ada di sini. Makanya banyak teman-teman yang udah baca buku ini bilang apa? Buku ini isinya daging semua. Nah, itu dia. Makanya ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda mulai membaca buku, bacalah buku yang Anda pastikan udah gampang mengerti. Nah, kalau yang udah gampang mengerti ya berarti cari buku yang ditulis oleh anak bangsa. Seperti itu. Itu loh ya. Ini buku pertamanya Pak Suprato, judulnya dulu I Want You to Be Rich and Happy ya, diterbitkan oleh Gramedia. Nah, setelah kita nggak bekerja sama dengan Gramedia, kita terbitkan sendiri ya dengan judul People Skills for MLM ya, dengan beberapa isi di dalam diupdate ya sesuai dengan perkembangan. Buku keduanya buku yang lebih tebal yaitu Freedom is Not Free. Silakan teman-teman yang mau tinggal Share pengalaman baca buku. Ya, tinggal ketik aja di chat di saya ya, bilang saya mau sharing Pak gitu loh. Boleh ya. Nanti akan di unmute ya, jadi teman-teman boleh cerita dikit ya, jangan cerita 1 jam juga, emosi nanti. Dan syarat untuk Anda sharing adalah ya, Anda cerita secara singkat tentang pengalaman Anda baca buku, buku apa yang dibaca, apa manfaatnya buat Anda, ataupun mungkin Anda mau sharing tantangan yang Anda hadapi ketika Anda baca buku sampai berhasil. Biasa. Tapi tolong jangan sebut MLM Anda. Ya. Please, jangan sebut MLM Anda. Jangan kau pakai ini sebagai promosi ya, emosi aku nanti. Bisa ya. Jadi intinya acara networking guru netral. Jadi Anda kalau dikasih sharing ya, jangan sebut Anda dari MLM apa, nggak perlu ya. Ya. Sharing pengalaman Anda baca buku. Silakan. Kalau ada. Ada di sini ada ya. Ibu Enang, Ibu ya ini ya. Enang Prima. Oke. Eneng ya, sorry, Eneng Prima. Ini saya unmute ya, silakan. Boleh unmute. Hai. Hai, ini kok backgroundnya Eneng Prima. Oke. Silakan.
Namanya Eneng Prima ya? Atau Iya, namanya Neng Prima, bukan Neng? Eneng. Oh, Neng. Eneng itu sapi. Oh, jadi ini tulisannya Neng Prima. Neng. Oke, Neng Prima. Oke. Silakan sharing. Ceritanya gimana? Oke, bentar. Ceritanya pengalaman aku membaca buku itu kita jadi lebih, benar kata coach, lebih introspeksi diri, terus jadi lebih luas pemikiran kita, lebih punya tujuan kita harus apa. Enaknya tuh baca buku, wawasan kita jadi lebih luas dan kita bisa lebih tenang menghadapi mitra-mitra, menghadapi member-member seperti itu. Dan kebetulan aku juga mau beli bukunya, tapi aku takut palsu gitu, makanya pas memberku share link ini, aku langsung masuk dan kebetulan sekalian promosi kan. Ya. Betul. Nah, kalau Neng punya pengalaman baca buku itu memang dari dulu suka baca buku atau baru-baru ini mulai terbiasa suka baca buku? Dari dulu, sejak sekolah sampai duduk di bangku kuliah, sampai terjun di dunia MLM, aku suka baca buku. Yes. Good. Dan itu sangat membantu ya. Buku yang dibaca sekarang? Sekarang bukunya dari siapa tuh namanya? Aku kalau ditanya gitu. Judulnya? Aku ambil dulu buku. Ya. Ini Kekuatan Membangun Bisnis, Membangun Tim, terus Kekuatan Militan, terus Cara Promosi 30 hari, Cara Cepat Closing 30 hari. Ya. Punyanya siapa di Instagram? Aku beli itu hampir 400.000, dapatnya 3. Oke. Nice. Berarti belinya secara online ya? Oke. Thank you Neng atas sharingnya. Terima kasih. Ya, kemudian berikutnya kita kasih 3 orang kesempatan ya teman-teman ya. Nah berikutnya adalah Novi Hoki. Silakan, boleh Bu Novi Hoki untuk unmute. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak Prapto, Pak Sadra. Ya, mungkin ada salah satu yang harus di-unmute ya. Iya, ini suami istri memang pecinta, jadi suami istri ini kan ngefans. Ya. Jadi nggak mau dengar di satu handphone, harus dua-duanya Pak Prapto. Bayangin. Oke. Nggak mau kalah. Iya. Ya, sudah lama tidak jumpa, kangen akan seminar-seminar lagi Pak Prapto, Pak Sadrak. Ya, Bu. Terakhir saya bawa tim di Jakarta ya. Ya. Jakarta. Ya. Jadi pengalaman Pak Sadrak yang pertama ya. Ini buku para tim ini suka dibeli tapi nggak pernah baca. Tim nih ini. Tapi senangnya sharingnya dari leadernya. Nah, kalau saya senang baca buku yang pertama ya kayak buku Freedom ini. Bagi saya buku Freedom ini kenapa saya tidak pinjamkan? Yang pertama karena setiap saya punya masalah selalu saya lihat. Jadi ini kayak mewakili gitu loh Pak. Misalnya saat tim bilang ada undercutting, nah saya buka buku itu saya share ke tim. Ya. Jadi banyak. Jadi menurut saya buku ini mewakili. Nah ini membantu sekali saya untuk berhubungan dengan banyak orang dan teman-teman sih. Berhubungan dengan suami juga membantu. Ya. Nah gitu Pak Sadrak, Pak Prapto. Ya, jadi luar biasa lah efek baca buku. Yes, Thank you Bu Novi, salam. Terima kasih Bu Novi. Lampung semua ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Yuk. Nah ini ada yang chat juga bagus nih dari Anda ya. Saya baca buku dengan cara baca kilat. Sehingga sehari saya bisa baca 2-3 buku sehari dan paham isinya. Ini bagus nih ya. Saya lagi belajar juga nih tentang baca buku cepat. Biar bisa baca 100 buku sehari. Ada lagi teman-teman yang mungkin kepingin share langsung video gitu?
Ini ada yang chat ya. Saya ingin share terkait pengalaman saya baca buku. Jujur saya senang baca buku dari dulu. Saya selalu mendengar berita, terutama dalam berita sejalan waktu. Saya senang membaca buku yang tentang pendidikan, humanity, dan tentang politik. Namun saya terkendala ketika saya berhadapan dengan dunia MLM. Saya mengalami kesulitan. Ini bertanya, bisa minta solusi. Ya baca buku tentang MLM. Oke. Jadi saran kami adalah Anda bisa, karena memang udah terbiasa kan suka baca buku kan. Nah, saran kami adalah bacalah buku yang berhubungan dengan MLM dulu. Langsung saja, karena di sana Anda bisa langsung tahu cara menghandle masalah demi masalah secara langsung. Karena nasihat yang diberikan, saran yang diberikan itu direct langsung ke bisnis kita. That's why kita bikin promo kan, biar teman-teman bisa miliki 2 buku ini ya, People Skills for MLM dan Freedom is Not Free. Dan saya tambahkan ya. Ya. Buku People Skill maupun buku Freedom is Not Free ini bukan buku novel. Jadi teman-teman kalau punya buku ini nggak harus dibaca dari awal sampai akhir. Oh iya. Nggak harus ya. Jadi Anda bisa buka aja seperti tadi Bu Novi bilang ya. Setiap ada masalah tinggal buka aja di bab berapa. Ya saya sering kali juga ya kalau ada tim yang konsultasi tanya sesuatu misalnya tanya tentang bagaimana memotivasi tim. Saya langsung buka bab sekian ya. Michael Jordan, ada ribuan Michael Jordan di luar. Nah, bab ini membahas tentang problem itu. Terus ada lagi masalah PHP, buka masalah PHP. Ada lagi masalah sikap, misalnya ada pinjam meminjam offline dengan downline, tinggal buka bagian sikap. Ya, ada lagi masalah edifikasi konsultasi no cross lining, buka masalah 3 prinsip abadi. Jadi kayak buku kayak kamus gitu loh. Ya, Jadi, ya. Ya ada masalah tinggal mengacu ke bab berapa. Ya, jadi Anda bisa baca bagian yang Anda butuhkan. Dan ingat di buku Freedom is Not Free di bagian belakangnya itu ada 15 jurus MLM. Dan 15 jurus MLM itu ada banyak jurus di mana Anda menggunakan pertanyaan. Itu keren banget. Satu buku yang sangat membantu saya, menginspirasi saya untuk mengembangkan kemampuan keterampilan di MLM adalah buku Question Are the Answer. Ya, itu keren banget tuh. Nggak dijual di tempat umum ya, Anda nggak bisa dapatkan. Question Are the Answer ya dari Alan Peace. Nah, buku itu ngajarin kita untuk jangan banyak ngomong tapi banyak bertanya. Ya. Dan itu keren banget. Terus ada buku Jim Donan juga yang saya baca ternyata keren banget. Saya terinspirasi ya. Jadi kita itu jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong tapi banyak nanya. Gunakan pertanyaan. Orang yang terlalu banyak ngomong akan kehilangan pengaruhnya. Wah, itu keren banget. Jadi kita di MLM pinter-pinter menggunakan pertanyaan. Nah, pertanyaan apa yang Anda pakai? Baca aja 15 jurus MLM itu. Sebagian besar itu pakai pertanyaan semua. Oke? Ya. Jadi kalau Anda mau belajar teknik berkomunikasi yang bagus, itu sebenarnya mendengar. Bertanya, mendengar. Bertanya, mendengar. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu kuncinya. Orang yang kalau jalani MLM waktu follow up kebanyakan ngomong biasanya nggak closing. Ya. Gimana sih Pak caranya kalau nggak banyak ngomong? Kan kita harus meyakinkan orang. Nah, itu ya. Itu salahnya. Kita harus banyak bertanya. Banyak bertanya, banyak mendengar. Kalau Anda banyak bertanya, banyak mendengar, Anda tahu memberikan jawaban yang efektif itu seperti apa. Ya, banyak jurus tentang bagaimana mengajukan pertanyaan di 15 jurus MLM. Dari buku Freedom is Not Free. Buku ini setebal 400 halaman lebih. 58 bab. Ya, jadi seperti kamus lah. Ya. Nah, ini ada satu teman lagi yang pengen sharing. Ini adalah orang terakhir untuk malam hari ini. Namanya adalah NG Pro. Ini militan ya, militan NG Pro. NG Pro ya. Namanya sekarang udah diganti, kartu keluarga semua katanya ya. Udah diganti menjadi NG Pro. Silakan Bapak atau Ibu NG Pro untuk unmute. Ya, silakan. Dengan siapa Ibu atau Bapak? Iya. Aku Rofika. Bukan gak diganti sih, cuman kayaknya ke connect sama Telegram NG Pro. Oh iya, jadi Bapak bercanda aja kok. Iya, enggak keganti. Siapa namanya tadi? Rafika. Rofika. Rofika ya.
Nah, Ngefans banget sama Mas Adrak, cakep. wih, thank you. Memang Tapi cakepan saya kali ya. oke, ada cerita apa? Ada cerita apa, Rofika? 1 tahun yang lalu pernah di bisnis MLM sebelumnya, aku kan sempat beli tuh bukunya. Aku punya bukunya pas launching itu yang pas beli 2 gratis 1 itu. Ada ya? Ya, ada. Yang sebelum yang lalu. Terus beli patungan sama teman-teman. Nah, aku suka yang awal itu yang bagian sikap yang big shoot. Ya itu. Karena mohon maaf ya, aku pernah kayak semacam istilahnya berada di level leader lah gitu. Aku merasa kayak, aku tuh leader loh gitu kan. Lo tuh cuman kayak semacam downline gitu istilahnya kayak gitu-gitu ya. Gimana sih rasa sombong? Ada lah sedikit rasa sombong di diri gitu. Pas aku baca buku dari Pak Suprapto tentang Big Shoot, benar kata Pak Suprapto, buku itu bukan mengajarkan kita dari depan, tapi mengajarkan kita dari samping. Dari situ kayak semacam tamparan keras itu kayak, oh iya ya, mau setinggi apapun kita, mau sebanyak apapun uang kita atau misalnya sebesar apapun level kita itu nggak ngaruh. Yang terpenting adalah sikap. Sikap kita jangan seperti itu gitu. Kalau misalnya kita punya sikap seperti itu, maka hukum alam terjadi. Kita pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu juga gitu di bawah jaringan kita gitu ya. Di MLM manapun gitu. Jadi yang paling aku suka itu adalah big shoot. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti itu di MLM, di jaringan aku selalu sama kayak Bu Nani tadi ya, tidak dipinjamkan, tapi hanya cukup aku punya loh sedikit cerita dari buku ini gitu kan, dengan penulisnya ini gitu. Coba deh beli. Nanti kamu akan ketemu jawaban-jawaban yang pernah kamu tanyakan di diri kamu atau di orang lain yang nggak pernah tahu jawabannya gitu. Dan alhamdulillah mereka beli dan mereka kayak semacam dapat hidayah aja gitu. Alhamdulillah luar biasa bukunya. Yes, thank you atas sharingnya. Jadi dikritik oleh pihak ketiga ya, lebih kena ya. Iya betul. Ya. Good. Terima kasih ya Coach waktunya. Ya, thank you. Sama-sama, Bu Rofika. Ya. Jadi lihat ya teman-teman ya, memang buku itu manfaatnya luar biasa banget gitu dia ya. Oke deh. Bye everybody. See you tanggal 11 ya. Sampai ketemu, sehat selalu teman-teman. Bye everybody. Love you all. Bye. Tetap sehat. Bye. Yo.